Ada seorang umat yang meminta kepada saya untuk menjelaskan siapa itu Kardinal Inpektore. Umat itu mengatakan begini, "Pastor, tolong jelaskan juga tentang Kardinal Inpektore." Siap, saya bahas itu. Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Kata inpectore itu berasal dari bahasa Latin, artinya adalah dalam dada atau dalam hati. Jadi, kardinal inpectore adalah kardinal yang diangkat oleh paus tanpa mengumumkan namanya secara publik. Paus simpan nama kardinal tersebut dalam hatinya. Dengan kata lain, Kardinal Inpektore hanya paus yang tahu. Meskipun seorang paus dapat melakukan penunjukan Kardinal Inpektore dengan alasan tertentu, penunjukan ini relatif jarang terjadi dalam gereja. Dalam buku tafsiran kitab hukum gereja yang berjudul New Commentary on the Code of Canon Law, dijelaskan bahwa umumnya penunjukan Kardinal Inpektore dilakukan untuk situasi di mana gereja dan negara bersitegang atau negara tertentu tidak menyukai keberadaan gereja Katolik. Oleh karena itu, jika seorang kardinal diumumkan pengangkatannya secara publik oleh paus, akan membahayakan pastor atau uskup yang ditunjuk sebagai kardinal. Atau bisa membahayakan komunitas gereja Katolik, di mana kardinal yang ditunjuk berada atau memimpin gereja partikular itu, misalnya keuskupan atau kongregasi tertentu. Nama Kardinal Inpektore akan diumumkan secara publik setelah kardinal itu tidak lagi menghadapi penganiayaan atau bahaya. Tapi muncul pertanyaan lain, apakah Kardinal Inpektore terikat hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai kardinal? Dan apakah Kardinal Inpektore yang berusia di bawah 80 tahun berhak ikut dalam konklav untuk memilih paus? Jawaban atas pertanyaan ini bisa kita baca dalam Kanon 351 paragraf ketiga dari kitab hukum kanonik. Mari kita dengarkan teksnya, saya bacakan. Orang yang dipromosikan ke martabat kardinal yang pengangkatannya diumumkan oleh paus tetapi namanya masih disimpan dalam hati atau inpektore, sementara itu belum terkena kewajiban-kewajiban para kardinal dan tidak mempunyai hak-hak mereka. Tetapi setelah namanya diumumkan oleh paus, ia terkena kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak itu. Namun, hak presidensi diperhitungkan sejak hari pengangkatan dalam hati tersebut. Anda bisa baca teksnya di dalam kitab hukum kanonik. Ya. Kanon 351 paragraf ketiga. Dari kanon ini ada beberapa poin penting. Pertama, kardinal yang diangkat secara inpektore atau belum diumumkan secara publik tidak terikat hak dan kewajiban sebagai kardinal. Kedua, oleh karena kardinal inpektore tidak terikat hak dan kewajiban sebagai kardinal, maka para kardinal inpektore juga tidak memiliki hak sebagai kardinal elektor dalam pemilihan paus di dalam konklav. Kita perlu membaca Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis nomor 36. Di situ ditegaskan bahwa seorang kardinal Gereja Suci Roma yang telah diangkat dan diumumkan di hadapan kolegium para kardinal memiliki hak untuk memilih paus sesuai dengan ketentuan nomor 33 Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis. Meskipun kardinal itu belum menerima topi merah atau bireta dan cincin atau mengucapkan sumpah sebagai kardinal. Dari aturan ini sangat jelas bahwa kardinal inpektore atau belum diumumkan secara publik tidak berhak ikut memilih paus dalam konklav. Ketiga, jika kardinal yang awalnya diangkat secara inpektore
tetapi kemudian diumumkan namanya secara publik oleh Paus, maka kardinal itu memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai kardinal. Kardinal itu juga diperhitungkan sebagai kardinal sejak dia diangkat oleh Paus. Maka urutan pengangkatan sebagai kardinal atau disebut presidensi berlaku sejak seorang kardinal diangkat oleh Paus dan bukan sejak namanya diumumkan secara publik oleh Paus. Keempat, ketika Paus wafat dan tidak pernah mengumumkan secara publik nama kardinal inpektore, maka pengangkatan kardinal inpektore berhenti dengan sendirinya sejak Paus wafat. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi dalam sejarah gereja Katolik bahwa Paus mengangkat kardinal secara inpektore? Ya, jelas, beberapa kali terjadi. Mari kita lihat beberapa contoh, tapi ingat, ini hanya beberapa contoh. Pada tahun 1536, Paus Paulus III mengangkat Uskup Agung Girolamo Aleandro sebagai kardinal secara inpektore karena nyawanya akan terancam jika diumumkan namanya kepada publik. Kendati demikian, sekitar 2 tahun kemudian, pengangkatan Aleandro sebagai kardinal diumumkan secara publik oleh Paus. Paus Pius keempat menjadi Paus pada tahun 1559 hingga 1565 juga pernah mengangkat seorang kardinal secara inpektore dan kemudian tidak pernah mengumumkan nama kardinal itu selama masa kepausannya. Para paus berikutnya berturut-turut mengangkat seorang sebagai kardinal secara inpektore selama masa konflik politik. Selama revolusi Prancis dan gelombang revolusi yang terjadi di Eropa setelahnya, pengangkatan kardinal secara inpektore beberapa kali dilakukan oleh paus sebagai langkah pengamanan bagi mereka yang ditunjuk sebagai kardinal. Dalam dokumen yang dirilis oleh Takhta Suci dalam berita resmi Vatikan.va, ternyata Paus Yohanes Paulus II juga pernah melakukan pengangkatan kardinal secara inpektore. 3 nama kardinal akhirnya diumumkan secara publik oleh Paus. Namun, identitas kardinal keempat tidak pernah diumumkan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II sebelum wafat. Ketiga kardinal inpektore yang kemudian diumumkan nama-namanya secara publik oleh Paus yakni: pertama, Kardinal Ignatius Kung Pin Mei, Uskup Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, ditunjuk sebagai kardinal pada tahun 1979, diumumkan sebagai kardinal pada tahun 1991, wafat pada tahun 2000. Kedua, Kardinal Marian Yaworsky, Uskup Agung Lviv, Ukraina, ditunjuk sebagai kardinal pada tahun 1998, diumumkan sebagai kardinal pada tahun 2001. Ketiga, Kardinal Yanis Pujats, Uskup Agung Riga, Latvia, ditunjuk sebagai kardinal pada tahun 1998, diumumkan sebagai kardinal pada tahun 2001. Demikian jawaban saya atas permintaan saudara kita ini terkait kardinal inpektore. Ada satu pesan saya kepada kita semua umat Katolik. Mari kita bersatu dalam doa agar para kardinal elektor dituntun oleh Roh Kudus untuk memilih paus dalam konklav yang dimulai hari ini, 7 Mei 2025. Tuhan memberkati. Amin.